Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian membangun personality kita. Masih di surat yang sama, di surat Al-A'raf. Kita di sini ketemu dengan lafaz anfus, ya, anfus. Wa qata'nahum nayya asyrata asbatan umaman. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Wa awhayna ila Musa idis tasqahu qaumuh anidurib bi'asokal hajar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air, di sini artikannya ya. Istasqahu. Istasqahu itu sakoya. Minta konsumsi. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Famba jasad minhu nata asrah ainan. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Qad alima kullu unatin masyrabahum. Sehingga tiap-tiap suku itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Wa dhalalna alaihimul ghamaman wa anzalna alaihimul manna wa salwa. Dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik dan berkualitas apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Wa ma zalamu na walakinna kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Jadi kalau kita visualisasikan cerita ini ya, kalau kita visualisasikan, yang tadi kan kita baca secara tekstual, sekarang kita kontekstualkan. Jadi pembina insan itu ya, sang pembina itu, insan yang sudah menjadi pembina itu, dia membagi binaannya menjadi 12 kelompok begitulah. Dan 12 kelompok ini masing-masing sudah ada porsinya, sudah ada jobnya, sudah dikasih segala sarana dan prasarana. Sudah tahu jobnya masing-masing, ya. Sudah tahu tugasnya masing-masing, sudah tahu tempat makannya masing-masing, udah cocok, pas, barulah pukul. Pukullah tongkatmu katanya gitu kan. Kalau kita mah ketok meja tuh kan. Nah, begitulah. Ini saya menggunakan terjemahan ilustratif ya. Karena Quran itu memang penuh ilustratif, penuh masil. Nah, kalau kita ketok meja, kalau dulu pukul tanda kesepakatan itu dengan menggunakan mukul tongkat ke batu gitu. Ya, sebagai tanda sahnya untuk bekerja. Ya. Dibaginya menjadi 12
tuh, maka keluarlah mata air katanya kan. Jadi dibagi menjadi 12 kelompok ya, agar tidak overlapping, agar tidak tumpang tindih gitu. Jadi dari sini sebenarnya tergambar setiap pemimpin itu maksimal paling bisa menaungi 12 kelompok saja. Lebih dari itu pasti overlapping, nggak akan mampu. Ya. Tidak tumpang tindih dalam kerja dan tiap-tiap kelompok tahu sumber konsumsinya masing-masing. Sudah dilindungi Allah, asal mereka tetap dalam tahapnya masing-masing. Dan diberikan Allah al-manna, keutamaan vertikal, dan salwa, keutamaan horizontal. Jadi manna itu keutamaan vertikal, salwa itu keutamaan horizontal. Nah, apa itu maksudnya keutamaan vertikal? Rezeki yang datang secara top down, hujan, angin. Kalau salwa itu secara horizontal, buah-buahan, pohon. Gitu. Oleh karena itu, syogianya tidak ada lagi kezoliman di antara kalian. Nah, kalaupun ada kezoliman itu bukan dari Allah, bukan dari aku, kata Allah. Itulah, pemimpin itu ya seperti itu. Mampu bersikap secara proporsional pada orang yang dipimpinnya agar tidak terjadi overlapping. Nah, kalau kita, karena kajian kita adalah kajian Anfus ya, jadi zolim Anfus di sini kalaupun terjadi apa sebabnya? Nah, berdasarkan ayat ini kita bisa menentukan sebab zolim Anfus itu. Ya. Tidak harus ngarang-ngarang. Ya, kita tentukan zolim Anfus, konklusi dari zolim Anfus ini apa? Indikatornya gitu. Berdasarkan ayat ini. Jadi sesuatu yang kita kerjakan tidak proporsional, ya, ketika kita tidak tahu job desk kita, ketika tidak tahu sumber konsumsi kita, ketika kita tidak merasa dilindungi, itulah zalim Anfus itu bisa terjadi. Kan ini juga yang terjadi sama negeri kita saat ini. Udah jelas job desk-nya ini, malah ngurusin itu. Gitu. Nah, udah jelas sumber konsumsinya itu, malah mau ini. Makanya sampai kapanpun di setiap tempat, ya di setiap wilayah, bahkan sampai negara, akan terus terjadi zolim Anfus bila tidak berpegang pada porsi dan proporsinya masing-masing. Ya, udah jelas itu bukan uang kita, malah pengen dimiliki. Ya itu. Kalau semuanya sesuai dengan jalurnya, ya, sesuai dengan jobnya, sesuai dengan apa yang menjadi hak kita, itu pasti nggak akan terjadi. Apalagi masalah konsumsi ya. Gitu. Kadang-kadang kita terlalu mati-matian membela urusan perut, padahal perut kita mah tidak perlu tidak perlu uang sebanyak itu kan. Itulah zalim Anfus. Tidak proporsional, tidak porsional.
kajian jeli mampusnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak proporsional dan tidak proporsional, maka siap-siaplah akan terjadinya zolim mampus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.